Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah di duha menjelang zuhur ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita di kajian duha menjelang zuhur di kegiatan i'tikaf di Masjid Al-Quba. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan yang banyak, yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dengan menjadikan kita semakin mendekati finish Ramadan, ya semakin bersemangat dan semakin berusaha untuk meningkatkan ibadah kita, dan termasuk juga ibadah yang terbaik salah satunya adalah berthalabul ilmi, karena berthalabul ilmi berkaitan dengan keilmuan, yang ilmu ini menjadi landasan dari ibadah, yang bahkan dengan ilmu ini yang menjadi sebuah landasan dalam peradaban, ya sehingga insya Allah di pagi hari ini tema yang akan kita bahas ya adalah tentang ilmu sebagai landasan peradaban. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Berkaitan dengan ilmu, ya kemarin kita membahas tentang beberapa kriteria masyarakat. Ada masyarakat yang orientasinya adalah asya, materi. Ada masyarakat yang orientasinya adalah ashkhas, ketokohan, dan ada masyarakat yang orientasinya adalah afkar, pemikiran, yang ini berkaitan dengan ilmu. Maka masyarakat yang orientasinya adalah materi, ya masyarakat yang mati. Masyarakat yang orientasinya adalah ashkhas, ketokohan, masyarakat yang berpenyakit, dan masyarakat yang hidup, ya serta masyarakat yang sehat yang bisa diharapkan kebaikannya dan juga bisa diharapkan kebangkitannya adalah masyarakat yang orientasinya adalah al-afkar, ya orientasinya adalah pemikiran, yang ini berkaitan dengan ilmu. Maka biasa mereka yang kemudian tidak dekat dengan ilmu maka akan terjatuh di tingkatan masyarakat yang berikutnya, baik itu ketokohan atau kemudian yang lebih parah adalah materi. Ya maka mau tidak mau agar kita tidak menjadi masyarakat yang mati atau yang berpenyakit, maka yang harus kemudian kita tingkatkan, yang harus kemudian kita naikkan ya adalah keilmuan. Makanya agama Islam ya adalah agama yang berkaitan dengan ilmu, ya sehingga Al-Quran berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi dari kaum-kaum sebelumnya, yang lebih berkaitan dengan sesuatu yang di luar kebiasaan, yang ketika ditampakkan ya sudah selesai seperti itu. Tapi Al-Quran menjadi sebuah mukjizat yang dia juga manhaj, berkaitan dengan sumber ilmu. Maka kita gali Al-Quran kita, maka akan kita dapati ya ilmu-ilmu yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala munculkan di dalam Al-Quran. Dan bahkan kalau kemudian kita mentadabburi Al-Quran, maka semakin kita mendalami isi Al-Quran, semakin banyak kemudian kita dapati mutiara-mutiara ilmu yang terkandung di dalamnya. Bahkan salah seorang ulama mengatakan seandainya seseorang diberikan dari satu huruf dari Al-Quran itu 1.000.000 pemahaman, ya maka yakinlah ilmu yang terkandung di dalam huruf itu belum habis. Kenapa? Karena pemahaman manusia adalah makhluk, sedangkan Al-Quran bukanlah makhluk. Jadi setiap yang terkandung di dalam Al-Quran berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka tidak ada batasnya. Dan inilah yang kemudian memotivasi umat Islam, dan inilah yang menjadi rahasia umat Islam untuk dengan waktu yang sangat singkat mengungguli peradaban-peradaban yang lain, karena peradaban Islam ya dibangun di atas peradaban ilmu. Berkaitan dengan ilmu, ilmu ini menjadi ukuran kebaikan. Ya sehingga ulama mengatakan ada 3 hal
yang tiga hal ini hari ini menjadi tujuan sebagian manusia. Ada al-ilm, ada al-mulk, dan ada al-mal. Al-ilm, ilmu, al-mulk, kekuasaan, dan al-mal, harta. Nah, adapun al-mal, a'tahullahu liman yuhibbu wa liman la yuhib. Harta itu Allah berikan kepada yang Allah cintai dan kepada yang tidak Allah cintai. Kepada yang Allah cintai, ya kita tahu ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya yang kemudian memiliki kekayaan yang luar biasa walaupun keduanya adalah seorang nabi yang sangat zuhud. Ya, kemudian para sahabat Nabi, orang-orang yang kaya raya, yang mereka juga sama, menjadikan kekayaan itu hanya di tangannya bukan di hatinya. Tapi Allah juga berikan kekayaan kepada yang tidak Allah cintai. Ya, ada Qarun, ya ada Fir'aun dan yang lain-lain. Kemudian al-mulk, kekuasaan, a'tahullahu liman yuhib wa liman la yuhib. Allah berikan kepada yang Allah cintai dan juga kepada yang tidak Allah cintai. Kepada yang Allah cintai, ya ada Daud, ada Sulaiman, ada Talut, ada Dzulqarnain. Yang tidak Allah cintai, ya ada Fir'aun, ada Haman, ya ada Namrud dan yang lain-lain. Tapi kalau ilmu hanya Allah berikan liman yuhib, kepada yang Allah cintai. Makanya kekuasaan itu bukan ukuran kebaikan, harta itu bukan ukuran kebaikan, namun ilmu adalah ukuran kebaikan. Tidak semua nabi Allah berikan kekuasaan, walaupun ada nabi yang Allah berikan kekuasaan. Tidak semua nabi Allah berikan harta, walaupun ada nabi yang Allah berikan harta. Tapi semua nabi Allah berikan satu hal yang sama, dan itu adalah ilmu. Ya, maka kalau kemudian kita membuka Al-Quran, ya banyak hal yang kemudian dikaitkan dengan para nabi yang kaitannya adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami berikan ilmu kepada Adam tentang nama-nama semuanya. Kemudian Nabi Ibrahim, ya ketika berbicara kepada ayahnya, ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayah, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu, fattabi'ni, maka ikuti aku. Ya juga Nabi Daud, Nabi Sulaiman, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dia memberikan ilmu kepadamu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi semua nabi Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, tapi tidak semua nabi Allah berikan kekuasaan ataupun Allah berikan harta. Nah, berarti peradaban yang Allah harapkan untuk dibangun di muka bumi ini adalah peradaban ilmu. Ya, karena para nabi adalah utusan-utusan Allah yang diharapkan ya untuk melalui mereka ya menjadi wasilah makmurnya bumi Allah. Ya, dan kita tahu di dalam hadis ya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan harta, dan yang diwariskan itu adalah ilmu. Ya, dan siapa ahli warisnya? Ya, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah warathatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Dan seseorang itu tidak akan mewarisi orang lain manakala tidak ada kedekatan. Nah, kenapa ahli waris itu mewarisi harta seseorang? Karena dia adalah yang paling dekat dengan orang itu. Berarti siapa yang paling dekat hubungannya dengan para nabi bukan keluarganya, tapi yang paling dekat hubungannya dengan para nabi ya adalah para ulama. Ya, karena mereka inilah yang mewarisi ilmu ya dari para nabi. Dan kita tahu untuk tema warisan, yang bisa diwariskan adalah sesuatu yang berharga. Dan ternyata harta itu bagi para nabi bukan sesuatu yang berharga. Kekuasaan itu bukan sesuatu yang berharga. Tapi apa yang berharga? Yang berharga itu adalah ilmu.
Maka ketika Nabi Daud Allah berikan kekuasaan, Nabi Daud Allah berikan harta, tapi Nabi Daud juga Allah berikan ilmu karena beliau adalah seorang nabi. Dan ketika dikatakan wa waritha Sulaimanu Daud, dan Sulaiman itu mewarisi Daud. Apa yang diwarisi oleh Sulaiman dari Daud? Bukan kekuasaannya, bukan hartanya, tapi yang diwarisi adalah ilmunya. Karena dia mewarisi ilmu dari ayahnya, maka Allah berikan kekuasaan dan harta juga kepada dia. Jadi kalau yang dipegang adalah ilmu, maka kekuasaan dan harta akan ngikut. Tapi kalau kemudian yang dipegang adalah harta, belum tentu ilmunya ngikut. Yang dipegang adalah kekuasaan, belum tentu ilmunya ngikut. Dan cenderung biasanya kalau yang dipegang adalah harta, maka sulit untuk belajar ilmu. Kalau yang dipegang adalah kekuasaan atau kedudukan, biasanya sulit untuk belajar ilmu. Tapi mereka yang kemudian semangat untuk mengejar ilmu, ya maka insya Allah, ya akan tiba masanya Allah berikan kekuasaan atau kedudukan dan Allah berikan ya harta kepada mereka. Ya karena kekuasaan yang diberikan kepada orang yang berilmu, insya Allah itu adalah nikmat, bukan nikmat. Ya kalau nikmat kenikmatan, kalau nikmat itu bencana. Ya insya Allah, ya tadi kedudukan ketika diberikan kepada ahli ilmu, ya maka dia nikmat bukan nikmat. Dan harta ketika diberikan kepada ahli ilmu, maka dia nikmat bukan nikmat. Tapi kalau kemudian dapat harta tanpa ilmu, itu nikmat, ya bencana. Ya kalau dapat kedudukan tanpa ilmu juga sama, itu nikmat, yaitu bencana, pasti keburukan yang datang setelahnya. Nah maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin umat Islam ini mengulangi apa yang ada pada umat-umat sebelumnya, yang mereka ini ketika membersamai nabinya, kalau tidak orientasinya adalah materi, ya juga sekedar mengandalkan ketokohan nabinya untuk kepentingan mereka. Tapi perkara ilmu, ya maka justru kemudian mereka ini adalah umat yang jauh dari ilmu. Ya, bisa kita ambil contoh adalah Bani Israel. Ya, sangat banyak sekali nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Bukan karena keistimewaan Bani Israel, tapi karena mereka adalah umat yang tidak siap belajar. Makanya ketika nabinya meninggal, rusak lagi, Allah kirim nabi lagi. Rusak lagi, Allah kirim nabi lagi. Tapi umat Islam, ya cukup satu orang nabi, karena umat Islam adalah umat yang mengerti tentang betapa mahalnya ilmu. Yang dengan ilmu ini kemudian mereka tahu kemana arah yang mereka tuju, dan dengan ilmu ini ya mereka tahu apa yang harus kemudian mereka perjuangkan. Ya dan ini yang kemudian menjadi sebab kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di 5 ayat yang pertama yang Allah turunkan, Al-Alaq 1 sampai 5, ya tema besarnya adalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia melalui perantara pena, yang dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Nah, di situ ada 3 akar kata ilmu yang terulang. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat yang pendek, 3 kata ilmu terulang. Kemudian juga sama, 3 wasilah ilmu juga terulang. 2 membaca, kemudian 1 pena, yang merupakan simbol untuk menulis. Ya, maka membaca, kemudian nanti ada menulis, ya pena. Ya, makanya kenapa Ustadz Dani itu ya membuat simbol atau logo untuk Mahadharah itu tadi. Ya ada kitab yang dia di atasnya itu ada gerbangnya. Ya karena kalau kemudian kita ingin menuju peradaban ya di muka bumi ini, ya gerbangnya ya melalui ya kitab itu. Ya Al-Qur'an, ya dengan cara kita baca, dan ya insya Allah yang garis bawahnya itu nanti pena, yang itu terinspirasi dari ya surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya 1 sampai 5. Nah, Allah itu karim. Tapi kapan Allah akram?
Nah, ketika berkaitan dengan ilmu. Jadi karim itu mulia. Karim itu dermawan. Allah, saking dermawannya Allah berikan harta yang banyak. Saking dermawannya Allah, Allah berikan tadi kedudukan yang tinggi. Tapi Allah adalah akram, paling dermawan, manakala temanya adalah tema ilmu. Maka kalau kemudian kita mendapatkan ilmu, ya maka seakan kita mendapatkan sesuatu yang sangat banyak. Ya, wa man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan Nabi itu yaitu ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Ya, dan tadi malam kita bahas tentang ya Nabi Musa yang sampai kemudian melakukan perjalanan yang jauh hanya untuk mencari tambahan ilmu. Dan betapa mahalnya ilmu, ya sehingga Nabi Musa pun ya menyiapkan perbekalan, ya menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga, perjalanan yang panjang. Ya hanya untuk mendapatkan tambahan ilmu. Makanya ilmu itu sesuatu yang ya tidak ternilai dan sangat mahal, dan yang bisa mengetahui tentang mahalnya dan bernilainya ilmu adalah ya ahli ilmu. Maka kalau kemudian antum merasa ya ilmu itu mahal, berarti insya Allah antum ahli ilmu atau minimal calon ahli ilmu. Ya, karena para sahabat, para ulama melakukan perjalanan berbulan-bulan, ya, atau kemudian perjalanan yang sangat panjang, nah itu untuk hanya sekedar mencari satu hadits, bukan satu haditsnya, tapi ilmu yang terkandung ya di dalam hadits itu. Dan bahkan dikatakan salah seorang ulama ketika datang ke India, ya khusus untuk belajar hadits, di mana India itu terkenal dengan ilmu hadits yang ada di sana. Ya, kemudian beliau ketika datang ke India itu singgah di satu majelis yang di situ kemudian syekhnya bercerita tentang kisah Khalid bin Walid. Ya, dan kemudian syekhnya menjelaskan kenapa Khalid bin Walid itu walaupun berusaha untuk mendapatkan kesyahidan, ya tapi tidak pernah kemudian mati syahid. Dalam artian mati dalam medan peperangan, ya karena Khalid itu adalah Sayfullahil Maslul. Ya, pedang Allah yang terhunus, dan pedang Allah nggak mungkin patah. Ya, dan kata Syekh tadi, seandainya saya kembali ke negara saya dengan hanya membawa ilmu ini, maka itu sudah cukup. Nah, maka semakin bisa menghargai ilmu, maka semakin menunjukkan ketinggian ilmu seseorang. Nah, itu berkaitan dengan ilmu, sesuatu yang ya sangat mahal. Makanya Allah memunculkan dirinya dengan Al-Akram, yang paling dermawan, yang paling mulia, ya karena kaitannya dengan ilmu. Jadi 5 ayat yang turun pertama, ya ternyata pembahasannya adalah tentang ilmu. Kemudian kalau kita buka awal mushaf Al-Quran, ya maka surat-surat Al-Quran itu dibuka dengan satu surat yang kita sebut dengan surat Al-Fatihah. Ya, di surat Al-Fatihah itu kan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, umat Islam ini sudah berada di jalan yang lurus atau belum? Kenapa meminta untuk ditujukan kepada jalan yang lurus? Nah, sehingga sebagian orang yang memang sengaja menghembuskan ya syubhat-syubhat yang mengatakan umat Islam ini kalau begitu belum berada di jalan yang lurus. Seandainya sudah berada di jalan yang lurus, nggak mungkin minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan ini menandakan dia adalah seorang yang jahil. Ya, dia tidak mengerti Al-Quran, tapi berbicara tentang Al-Quran. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata hadayahdi itu terkadang langsung ke objeknya tanpa menggunakan perantara huruf jar, tapi kadang Allah gunakan perantara li, dan terkadang Allah gunakan perantara ila. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Nah, itu perkataan ahli surga yang sudah sampai di penghujung tujuan hidupnya. Makanya hada yahdi li digunakan untuk mereka yang Allah berikan petunjuk dan sampai di penghujung tujuannya. Nah, adapun kalau hada yahdi ila biasanya digunakan untuk mereka yang masih berada di luar jalan yang lurus agar Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jalan yang lurus. Tapi kalau hada yahdi tanpa menggunakan li, tanpa menggunakan ila, digunakan untuk dua hal. Meminta agar mereka yang masih di luar jalan yang lurus agar dimasukkan ke dalam jalan yang lurus, dan mereka yang ada di jalan yang lurus itu Allah bimbing ya agar tetap istiqomah di jalan yang lurus itu sehingga sampai tujuannya. Nah, sehingga bukan umat Islam itu masih berada di luar jalan yang lurus, tidak. Ya, tapi kemudian nanti ulama mengkaitkan siapa sih yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, orang-orang Yahudi. Ya, mereka ini punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Siapa sih orang-orang yang tersesat itu? Ya, orang-orang Nasrani. Ya, mereka ini punya beramal tapi tanpa landasan ilmu. Berarti kalau kemudian kita meminta ditunjukkan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka, nah berarti mereka yang Allah berikan nikmat ilmu dan ya, nikmat amal. Kalau ilmu hidayatu al-irsyad, kalau amal hidayatu at-taufiq. Ya, jadi tidak ada habisnya. Ya, kita selalu meminta petunjuk kepada Allah berkaitan dengan irsyad agar dapat ilmu. Dan kalau kemudian sudah dapat ilmu, meminta petunjuk kepada Allah yang sifatnya taufiq. Agar apa? Ya, ilmu yang kemudian kita pelajari menjadi ilmu yang teramalkan. Nah, maka perjalanan kita itu dari kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya butuh ilmu dari Allah dan butuh taufik dari Allah. Makanya kenapa kemudian kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya agar kemudian kita terbimbing oleh ilmu yang Allah berikan dan bisa mengamalkan ilmu kita dengan ya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi surat yang membuka mushaf Al-Qur'an juga kaitannya dengan tema ilmu.